Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. Bapak saudara, ikhwan fillah, banyak orang mendengar kalam ini. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Sering dengar ya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya, Rabbahu. Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan redaksi yang berbeda. Man arafa qalbahu, arafa Rabbahu. Siapa yang mengenal qalbunya, maka dia akan kenal yang membolak-balik kolbunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, ini hadis atau bukan? Nah, ini pertanyaannya dua sebenarnya. Ini hadis atau bukan, lalu maknanya apa? Setelah kita teliti, ilmu hadis itu, Bapak saudara Allah, jika kita buat pemetaan ilmu keislaman, bahkan semua ilmu di dunia itu dapat dirumuskan jadi 4 cara mengetahuinya, disebut epistemologi, bahasa Arabnya madarikul ulum. Bagaimana cara mengetahui suatu hal? Yang pertama lewat indera, bukti-bukti fisik. Yang kedua akal, kita pikirkan, kita tahu. Yang ketiga kita tes. Yang keempat pakai spiritual, pakai rohani. Ilmu hadis itu yang pertama. Jadi ilmu hadis dia ilmu bukti fisik, mesti didengar, mesti ada bukti fisiknya. Maka secara ilmu hadis, hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa ketemunya? Ternyata ketemu perkataan seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi ini ulama ahli qalbu di zamannya. Beliau wali besar. Kalam-kalamnya itu bukan lagi kalam kayak kita. Dia jika berkalam, kalamnya itu hampir mirip dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikira ketika dia berkalam begitu, itu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara apa? Ilmu hadis. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Lalu diikuti oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lain. Jadi secara ilmu hadis nggak ketemu di Sahih Bukhari, nggak ketemu di Sahih Muslim, nggak ketemu di Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, nggak ketemu. Ketemunya di perkataan-perkataan ulama. Nah, jadi tolong Bapak saudara Allah yang hobi ngaji tasawuf, harus tahu bab ini secara ilmu hadis. Ilmu hadis pendekatannya bukti fisik, disebut dengan empirik ya. Tapi ada seorang imam namanya Ibnu Arabi yang beliau menggabungkan ilmu zahir dan batin. Beliau ini ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai ahli qalbu. Guru hadisnya ratusan.
Buktinya beliau meriwayatkan hadis-hadis langsung dengan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebutkan dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Arabi ini dia bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ibnu Arabi mengatakan ciri-ciri wali Allah itu kalau dia mimpi, dia sadar dia lagi mimpi. Ibnu Arabi mimpi ketemu Rasulullah dan dia sadar ini pasti mimpi karena Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bingung dengan hadis yang tadi. Secara ilmu hadis tidak ketemu sumbernya. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, kata ahli hadis, ini enggak ada sumbernya, bukan kalam engkau. Apakah benar demikian? Dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya, bukan, itu kalamku, wahai Ibnu Arabi. Ketika dia bangun, maka dia malu mengatakan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Minimal mimpi ini benar untuk dirinya, meskipun belum tentu benar untuk orang lain. Inilah asbabnya kenapa kalam ini kemudian menjadi ambigu. Apakah ini kalam Nabi atau kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi? Ya, ini secara gabungan nih. Mimpi masuk kemana? Satu tadi empirik, bukti fisik. Mimpi yang nomor 4, zauq, intuisi, qalbu, ruh. Itu mungkin gak ini dibuktikan? Dibuktikan oleh orang yang sudah sampai ke sana. Kalau oleh ahli hadis yang tidak sampai, kemampuan rohaninya sampai ke taraf ini nggak bisa. Jadi mohon maaf Bapak, kita nggak bisa bangga juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri mirip kayak ilmu saintifik yang lain, eksak yang lain sama. Ilmu sejarah, arkeologi. Kalau sekarang apa namanya? Untuk ngecek orang meninggal itu, kuku-kukunya dicek apa namanya? Ya forensik gitu ya. Jadi bukti fisik semua. Ilmu hadis mesti berdasarkan zahir fisik. Oleh karena itu, Bapak, saudara yang bukan Allah, jika berdiskusi dengan ahli hadis, sulit kita ngungkit-ngungkit yang nomor 4 ini. Dia pasti yang nomor 1. Coba lihat kalamnya. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Isinya benar gak? Bagus gak kalamnya? Bagus. Berarti secara ilmu hadis, tidak semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar itu kalam Nabi. Secara ilmu hadis banyak Pak. Bahkan tidak semua yang benar itu kalamnya Nabi. Contohnya Monas di Jakarta, benar gak? Saya bilang Nabi bersabda Monas di Jakarta. Jadi palsu gak? Jadi hadis palsu deh Pak. Maka tidak semua kata-kata yang benar, kata-kata yang baik itu pantas dikatakan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu hadis begitu Pak, agak kaku. Ilmu hadis ini dia harus dibuktikan. Saya ketemu guru saya ketemu gurunya. Ini sebagai contoh hadis yang paling sering kita dengar, innamal a'malu bin niat. Hadis ini Imam Bukhari
mengambilnya dari ahli Mekah, namanya Humaidi. Gimana ketemunya? Oh, ternyata Imam Bukhari melakukan rihlah sekaligus haji. Bertemulah dengan Imam Al-Humaidi, murid dari Imam Syafi'i. Terbukti, secara ilmu hadis dikatakan muttasil, hadisnya nyambung. Makanya innamal a'malu binniyat, hadisnya sahih, ditaruh di nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis. Ada seorang imam namanya Al-Baihaqi, punya kitab judulnya Syu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau menukil kalam Nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi. Dan itu populer Pak di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006 seorang profesor nelfon saya dulu di UIN. Saya waktu itu masih kuliah. Dia telepon, "Ar-Razi, ente ngaji hadis bukan?" "Iya. Saya mau khutbah besok, tapi bingung ini hadis itu bukan." Wah, kita kaget Pak, profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, "Hadis apa, Prof?" "Hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka dia merugi." Tahu hadis itu ya? Yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka dia terlaknat. Saya senyum, "Maaf Prof, itu bukan hadis, tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya." Kata Imam Baihaqi, qala Abdul Aziz bin Rawat, berkata Abdul Aziz bin Rawat, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur berkata. Kata di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib. Sehingga jadinya gimana? Aku mendengar Nabi bersabda, "Siapa yang hari ini sama dengan kemarin fahuwa maghbun." Siapa yang hari ini beda dengan kemarin, lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, terlaknat. Nah itu. Ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat, hadis mimpi bukan hadis secara ilmu hadis. Tapi kalau versi yang keempat itu hadis Pak. Maka versi keempat hadis Nabi gak berhenti. Sampai sekarang berlanjut. Menurut versi yang keempat. Dari mana buktinya? Buktinya Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Loh, tahu dari mana ketemu Nabi? Kalau ingin dibuktikan, buktikan secara fisik. Baca cerita Nabi, fisik Nabi, Syama'il Nabawiyah, perhatikan mimpinya, sama atau tidak. Ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya, Nabi suka pakai baju hijau, pakai serban, terus pakai tutup, ya, ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sir rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Dalilnya itu. Tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi nggak pernah mati Pak. Nabi cuma pindah alam, alam ruh, alam barzakh, alam malakut jabarut. Nah, ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu Nabi. Siapa itu?
gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Dihikayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab hadis, tapi berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs. Karya Imam Al-Hafiz ahli hadis Abu Nu'aim Al-Asfihani. Imam Malik berkata, "Ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari, melainkan saat aku memejam mata, aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis. Maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini, tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar, Pak, antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis, kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Baihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu beliau gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara makan Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf. Sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis sufi, muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin, banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Terlepas dari itu, Bapak sarmakan Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada, ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya, ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad. Nggak punya sanad, kazzab, maka dia pembohong. Lalu benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan, kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini?
Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga Pak, anak-anak udah 7 hari nggak punya nama. Bapaknya datang ke kita, Tat, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar nggak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab, ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Sedikit di situ, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya ngeluarin uang dikit, dikitnya itu udah 100 triliun Pak. Apalagi raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak, dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh, tapi Nabi mengatakan finnar, finnar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Ajaib gak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib gak? Ajaib Pak. Kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanya nih yang udah nikah, yang punya anak, itu antum yang menciptakan anak? Atau cuma sebab doang? Ya, bikin doang ya. Tapi kita nggak yang gedein, yang mengembangkan biar kasih tulang, enggak. Ya, coba tanya sama yang udah pernah hamil. Ibu-ibu yang udah hamil tanya, ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah, mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu, ya. Ayat 11 ya. Begitu juga di surat Ar-Rum ya, sebelum ayat tentang pernikahan itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari nggak ada jadi ada, dari tanah kok bisa jadi hidup, kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. Itu dia. Namanya ma'rifatu fi'lillah. Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksak tidak mengenal Allah lewat ini, lewat dia, berarti dia tersesat, nggak mengenal Allah. Itu satu. Diri yang fisik,
Kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan. Nah itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, itu dia. Saya jatuh cinta, ada itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani, itu si nafs. Punya enggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran, wa man nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Ini ma'rifat apa nih? Ini masih sama, ma'rifatu fi'lillah, perbuatan Allah, cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz udah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Ya. Kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah menggantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz, dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya. Kalau enggak, itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Berhijrah beliau. Menjaga idealisme seorang guru. Nah ini perlu Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga, mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, kolbu kita, di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia Pak. Kalau kita meradang mulut, sariawan bisa menikmati makanan enggak? Enggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat enggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kalbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang? Malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener nggak? Zikir bening Pak. Kalbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener gak? Bersihinnya pakai apa Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan, misalnya nih gelas habis dipakai, airnya air putih, cukup dikasih keran bersih. Air keran, nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok nggak? Ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz, nggak ada. Pendeta nggak ada Pak, ke guru nggak ada, ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih, bener Pak? Ada yang nggak punya dosa? Saya cium tangannya Pak.
Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil. Makanya bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat. Hasan Husain datang, turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya gitu. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Nah, yang benar diatur. Orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Saudara makan Allah, jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Ntar mati bawa apa? Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake, Pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku, Pak, dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat Munkar Nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor, Pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, bener gak? Bapak saudara makan Allah, ma'rifat qalbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian Asmaul Husna yang mateng, bukan yang separuh-separuh, enggak. Jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya ahli zikir, bersanad zikirnya kepada Rasulullah. Insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyak nih. Carilah ya, semoga ketemu nanti. Asma sifat. Nah, ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fuad. Ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Nah, itu ketahuan oleh Allah SWT. Nah, di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir. Ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan nggak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? Parfumnya.
Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat Pak wajahnya. Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya, bersambung sanad zikirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dia saat itu. Seperti orang pulang kampung. Pertama orang pulang kampung habis merantau, rasanya gimana? Terharu Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan pada hari raya di luar kota, lagi merantau, malam takbiran nangis, dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? Ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran ingat Allah, nangis. Wah, itu arif billah namanya, kenal Allah dia. Takbiran nangis, ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain, namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah Pak. Supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat, apa yang dia lakukan? Dia mendekat kepada nur sumbernya. Itu yang disebut nur Muhammad. Jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, udah jadi nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini, pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak. Itu mah tangis pulang kampung. Mau pulang gak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena Covid. Dompetnya Pak kena Covid. Nggak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir, apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar nggak istilah Nur Muhammad? Ya, masih ingat? Disebut apa? Nur Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya sekalian roh. Maka ketika ruh itu rindu, rindu ke siapa? Dia rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau solawat jadi wajib dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, nggak boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Itu mah debat biasa itu. Kolbunya, ruhnya rindu nggak kepada Rasulullah? Nah, kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatur ruh. Mengenal ruh dari mana dia berasal. Dulu dia bersama siapa. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi. Pasti cinta sama zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada nur Nabi. Maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib atau ulama, dua aja. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib?
kiai sebagai kiai, gus sebagai gus, ajengan sebagai ajengan. Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannadah, hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Roh itu dia berbaris-baris seperti tentara. Nah, dulu nih Bapak kalau dibukakan pintu kolbunya, itu bisa lihat Pak, dulu kita seperti ini di sono, ngumpul Pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini Masjid Nabawi? Karena merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pewakaf, pendiri, pengurus diberkahi oleh Allah, diberi rindu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pasti bisa Pak. Rasulullah kan nggak mati beliau, cuma pindah alam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, bukan bunuh diri loh Pak ya. Mati sebelum mati itu apa? Mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran, ini alam kolbu, ini alam ruh. Mampu dia berzikir, bertahan, bisa dia ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Pak. Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya, masih hidup, saya nggak usah sebut namanya, kalau disebut ntar jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita Pak, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Kiai Fulan, bertanya ke beliau, bocah ya waladi, kira-kira begitu ya, anakku, coba tanya ke Nabi, saya mau melakukan ini, beliau restu enggak? Itu yang minta siapa? Sayyid Muhammad, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah, karena sholawat enggak berhenti beliau, sholawat aja terus. Maka Bapak Ibu saudara makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti. Dijamin Pak, pasti. Kenapa? Hadis jaminannya jelas. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marat. Yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali. Saya mau tanya nih, ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah? Coba lihat bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini Pak cukup dapat 1 salawat dari Allah pasti masuk surga. Salawat disertai rahmat, masuk surga. Kalau 10 ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan, ini garansi Rasulullah, orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa? Aksaruhum salatan bi, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Inilah media kalau mau ketemu Rasulullah. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa ya? Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada Dajjal. Seandainya aku hidup saat itu, akulah hajijun alaikum, akulah pembela kalian. Secara fisik Nabi nggak ada Pak, tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya itulah disebut Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi, apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan, bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mah banyak habaib namanya dari dulu Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Imam Mahdi. Ya.
Ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman tapi terjebak pada riwayat ahli hadis fisik, tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah, ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini. Akhirnya yang terjadi cocok logi. Kita berterima kasih, syukron ya, terima kasih para asatis akhir zaman, antum telah membuat kita aware, sadar mengenai hadis akhir zaman. Cuma kadang nggak cocok. Hidungnya lurus gitu ya. Itu mah ciri fisik habaib, rata-rata begitu hidungnya. Ya. Bukan itu kalau mengenal Rasul. Rasul itu kolbunya yang mau dilihat. Berarti ini yang disebut ismun tadi. Ya. Maka yang keempat itu Bapak selamatkan Allah, siapa yang mengenal ruhnya, maka dia mengenal Allah secara hakiki. Dia mengenal Rasulullah secara hakiki. Nah, semoga kita sampai ini yang ini nih, keempat. Mengenal ruh, walaupun sedikit menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri, itu udah lautan bagi kita, ya. Nah, caranya banyak-banyak aja Pak, sholawat. Bapak ini kan mohon maaf ya, pemalas ngajari guru, maunya didatangin guru mulu, ya enggak? Carilah guru yang bisa mengajarkan zikir ma'rifatullah. Nanti diajarin Pak cara berselancar kepada Allah. Tapi kalau masih males, udah sholawat aja dulu. Nah, nanti sholawat ini nurnya akan membimbing kita, insya Allah ya. Jadi lebih kurang makna ringkas dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, 4 level ini ya. Tinggal dilihat kita bagian yang mana ya. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan kalau ada tanya jawab ya. Alhamdulillah selesai materinya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya tanyakan dari akun YouTube An-Nabawi TV. Ada 5 pertanyaan nih, tapi tidak semuanya dipilih yang terbaik. Yang pertama, mohon penjelasan Buya tentang perkataan bahwa telinga yang berdenging adalah nama kita disebutkan di alam malakut, maka bersolawatlah. Mohon penjelasannya tentang perkataan ini, jazakallah. Yang kedua Buya, betulkah hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis palsu? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Demikian dari YouTube, itu aja yang terbaik kedua. Yang pertama tentang kalau telinga berdenging, nama kita disebut di alam gaib malakut ya. Itu yang hadisnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Hadisnya lebih kurang hasan, tapi tidak menyebutkan mengenai alam malakut. Nabi cuma mengatakan, siapa yang telinganya berdengung, lebih kurang begitu, maka bacalah basmalah. Lalu ada doanya, zakaraniallahu bi khairin, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Itu maksudnya, bahkan bukan malakut saja, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Berarti lebih dari jabarut, lebih dari semuanya. Kalau Allah berbicara di mana? Karena Allah nggak petu tempat. Nah, ini yang disebut qadim. Ya, qadim. Tapi bisa saja kalam Allah disampaikan ke alam-alam yang lain. Wallahu taala alam. Itu maksudnya. Hadisnya hasan. Ya. Yang kedua, oh ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kalimatnya begitu, iya, bukan hadis Nabi. Tapi yang ada di hadis Nabi, ridhonya Allah di bawah ridhonya orang tua, itu hadisnya. Ya, kemudian yang semakna dengan itu ada di hadis Imam Al-Hakim. Ada. Tapi kalimatnya bukan di bawah kaki gitu, enggak seperti itu di hadis yang ininya. Ya. Dua lagi Bu ya, boleh. Fadhal.
Kalau aneh nggak tahu, aneh bilang nggak jawab ya, nggak ngerti gitu. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, bagaimana cara kita mengalahkan nafsu ketika masa-masa futur. Yang kedua, Buya, untuk bab akidah, hakikat Allah dan arafa rabbahu, ulama sepakat harus memakai dalil hadis sahih untuk hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis dari mimpi tadi bisa dihujjah akidah? Oke, bagus. Yang pertama tadi tentang cara mengalahkan nafsu. Di Quran itu kalimatnya cuma naha. Naha itu bukan mengalahkan. Naha, apa arti naha? Melarang. Jadi naha itu kita mampu melarang jiwa. Ini yang disebut mengontrol. Gimana caranya? An-nafs itu tidak bisa dizikirkan, dia cuma bisa dikontrol. Jika berkaitan dengan hawa nafsu, itu urusannya dengan makan. Maka jaga makannya, jangan yang haram dan jangan banyak. Jangan banyak ya. Jika berkaitan dengan syahwat yang besar, maka kurangi makan-makan yang membuat libido kita tinggi. Yang paling ringkas ya puasa. Puasa itu paling bagus. Jadi tidak ada lagi setahu saya yang paling kuat untuk mengolah nafsu jiwa kecuali puasa. Nggak ada lagi Pak. Coba cek Bapak ini kalau puasa jalan, ngelihat yang bening-bening nggak berani. Wah lagi puasa, itu Pak. Coba aja tuh. Kalau nggak puasa, haji mumpung. Ya, tafadhal. Yang kedua tadi, udah ya? Bab hakikat Allah. Oke. Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya, karena beliau pewarisnya Nabi. Plek apa yang Nabi tahu ada di dalam kolbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaedah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih. Bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmumu segitu aja. Ya, jadi kita nggak perlu membantah. Ini dua jalur yang berbeda, gitu. Nabi SAW mimpi nggak? Mimpi Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun itu bukan Quran. Yang pertama turun cahaya turun kepada qalbu Nabi sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahannas fi ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Goa Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya, kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir-hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli qalbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu
menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab itu. Dalam Sahih Bukhari, bab mengenai takbir mimpi. Kenapa Pak? Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan nggak bisa begitu Pak. Wah bunga tidur, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustaqil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya. Lagi Buya boleh? Tadi Buya membahas tentang mimpi. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah SAW, amin, dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya, kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat, "Faqad ra'al haq." Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi Nabi itu nggak mau noleh Pak, nggak mau noleh. Cerita ke saya nangis-nangis. Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh. Ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah, nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok-besok ada yang mimpi lagi. Jadi ini bukan kita ngayal, bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu, tanya mimpinya apa. Jika bapak saya ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih, mau kiai, mau ustadz, mau jamaah, mau tahajud, kotor Pak, pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat Pak, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani kita, oh kayaknya hati kita kotor. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya, budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Syaghalatni siyasah. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi sama yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi sama artis Pak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau boleh mohon maaf, saya sedikit ingin memuji Pak Ustadz. Saya baru ketemu Ustadz Kiai yang cahayanya bagus Allah dan bening. Ini pertama. Yang kedua, saya umur 74 tahun, tapi baru sekarang saya ketemu Ustadz mengatakan bapaknya roh itu adalah Nur Rasulullah. Alhamdulillah alamin. Ilmu saya bertambah satu sekarang Pak, luar biasa. Saya juga merinding ini Pak dengarnya. Selama ini saya nggak ngerti bapaknya roh itu siapa. Mudah-mudahan juga teman-teman saya di Nabawi ini sama juga mudah-mudahan, tapi nggak tahu. Seperti Pak Ketua DKM mungkin lebih ahli, sama Pak Nenggolan lebih ahli daripada saya. Jadi tahu kalau saya 74 tahun umur nggak tahu bapaknya roh saya siapa. Alhamdulillah saya subuh hari ini mendapat ilmu yang luar biasa bahwa saya mengenal bahwa roh saya ini adalah nur Allah, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi kalau anak-anak Basir sudah bertanya,
Bagaimana kalau saya selalu selawat, selalu merinding atau apa namanya bulu kuduk. Ini kalau bahasa orang Sumatera, Bang Palembang tuh bulu kuduk Pak, bulu kuduk. Kayak gemetar gitu loh Pak. Itu kalau saya berselawat kepada Rasulullah. Nah yang terakhir ini Pak, tadi orang ahli sodoko jariah, kaya raya, banyak duit, tapi kok masuk neraka. Bagaimana dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustadz karena cahayanya luar biasa buat saya. Terima kasih. Cahaya lampu lebih hebat daripada itu lagi Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nanggolan. Ini cahayanya memang ada 3 Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat. Mau bilang apa kita ya? Betul Pak. Jadi bapak rohani itu istilah bahwa ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita merinding? Ketika bapak merinding, itu ruhnya sedang merindu. Dijawab oleh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai bapak rohaniku Rasulullah. Dijawab oleh beliau merinding bapak. Ruh kita Pak yang yataqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kira-kira begitu. Di Quran surat Az-Zumar ayat 24 berapa itu ya? 22, 23 ya, 23 bergetar karena Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hakikatnya ada pada siapa? Khuluquhul Qur'an kata Aisyah. Nabi Muhammad itu polanya, zahir batinnya adalah Al-Qur'an. Disebut nama Nabi taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Disebut nama sang pembawa nur Quran, pasti bergetar Pak sang para pecinta, pasti merinding. Makanya ada syairnya itu, kullul qulub ilal habibi tamilu. Semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya? Disebut namanya kadang-kadang meleleh Pak mata kita. Rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih, ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu Pak. Allahumma salli ala. Rohani kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pembukaan Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustadz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita.
Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini, gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat mungkar nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih Pak ya. Ya, tafadhal. Boleh terakhir dari Pak Haji Adang untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang walaupun kita saudara satu kandung, saudara kandung dan saudara ruh. Karena yang terjadi di dunia ini, sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya. Berbeda walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan pendengaran ruhani dan pendengaran jasmani, penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani. Terima kasih. Ya. Beda saudara kandung secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh, babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah. Abul Mu'minin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mu'minin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mu'minin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh. Dan yang meniupkan roh tidak dicipta Pak.
Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa, jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs. Menyebut roh artinya kolbu, seperti Imam Ghazali. Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amri rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan Pak, tiupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Sagaf yang wali di Parung, almarhum, udah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena kolbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Tapi nantinya udah nggak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi, enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolab Pak sekarang. Bener gak? Biasanya virus itu ya nggak nyampe setahun hilang. Udah setahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa. Kan wali nggak mau doa Pak. Jadi wali-wali nggak berani doa, ya Allah angkatlah virus, nggak berani. Su'ul adab. Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat, sopan nggak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus. Jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah, berikan aku kesabaran. Ridhoi kami. Jika umur kami panjangkan dalam keselamatan. Jika Engkau ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin, amin ya. Khalas Ustaz. Zikir ya. Ini langsung aja ya. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, kita simpulkan kajian kita pada pagi ini bahwa hadis man arafa nafsahu faqad araf rabbahu bukanlah hadis Nabi secara ilmu hadis, tapi secara rohani, ahli rohani menganggapnya dari Nabi. Nah ini tidak perlu dipertentangkan, kenapa? Ilmunya beda. Ilmu hadis berdasarkan sumber empirik, ilmu ahli rohani berdasarkan pencapaian rohani. Dua ilmu ini tidak bertentangan, dia cuma beda jalan. Ya, karena dia beda jalan tidak disebut kontradiksi, karena tidak apple to apple. Ya, yang kontradiksi itu ada 2 ahli hadis bilang kata ahli hadis ini sahih, satu ahli hadis mengatakan palsu, baru disebut kontradiksi. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan. Dan yang kedua, maknanya sangat dalam, bahwa itulah inti dari ilmunya
ahli ma'rifat. Saya pengen mengenal diri yang mana, hakikat yang mana, dan. Nah, itulah yang banyak. Semoga kita mendapatkan ilmu itu sebelum nyawa ini berpisah dengan badan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit, nggak ikut zikir ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya atas jawabannya. Semoga kita dapat memahaminya. Kemudian dari para jamaah kita masuk ke zikir ahad subuh yang insyaallah dipimpin langsung oleh imam kita yaitu Ustaz Ismail Budiman. Tafadhol alaihi masykur Ustaz.